Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, yang rasanya udah jadi kebiasaan otomatis setiap hari, ternyata justru jadi penentu utama keselamatan kita secara spiritual? Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah tulisan yang luar biasa mendalam dari Aris Munawar. Kita nggak akan cuma bahas teori-teori langit, tapi kita akan membedah praktik keseharian yang benar-benar mendefinisikan siapa kita sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oke, mari kita selami ini. Coba deh Anda pikirkan sejenak. Tebak, apa sih bagian tubuh kita yang paling kecil, tapi paling sering bikin kita nyesel setelah mati? Ini kayak paradoks yang luar biasa banget. Kita punya otot sekecil lidah, bobotnya sangat ringan, gak ada tulang, tapi wow, dampaknya punya konsekuensi yang sangat masif. Organ kecil ini benar-benar bisa menghancurkan atau membangun kehidupan seseorang cuma dalam hitungan detik. Kita masuk ke bagian 1, bahaya lisan, sebuah ancaman yang tersembunyi. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, ujian terberat itu seringkali nggak datang dari tragedi besar loh. Tapi dia bersembunyi tepat di balik bibir kita sendiri. Coba perhatikan kontras ekstrim ini. Di satu sisi, lisan yang sama persis bisa melahirkan nasihat yang menenangkan dan bikin persaudaraan makin erat. Tapi di sisi lain, dalam sekejap mata, ia bisa berubah jadi pedang yang mengiris tajam, menciptakan luka dalam, menyebarkan fitnah, sampai memicu kebencian. Betapa tipisnya batas antara merawat dan melukai, ya kan? Dan ini dengan sangat brilian diilustrasikan dalam sebuah momen bersejarah. Suatu hari, ada sahabat bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah tentang hal apa yang paling dikhawatirkan akan menimpa manusia. Dan tebak apa? Rasulullah sama sekali nggak ngasih jawaban panjang lebar atau ceramah yang rumit. Beliau secara fisik langsung memegang lidah beliau sendiri dan bersabda dengan tegas, "Ini, sebuah isyarat langsung dari Nabi yang menunjukkan betapa bahayanya organ mungil yang satu ini." Lanjut ke bagian 2, kunci keselamatan, yaitu memahami makna istiqomah. Setelah kita sadar betapa besarnya daya hancur lisan, sekarang pertanyaannya, apa solusinya? Disinilah kita bicara soal istiqomah. Istiqomah itu jelas bukan cuma ucapan manis soal iman yang keluar dari mulut terus hilang ketiup angin. Sama sekali bukan. Istiqomah adalah usaha aktif, perjuangan terus-menerus untuk tetap lurus di jalur kebaikan, bahkan waktu godaan itu datang bertubi-tubi. Keimanan yang sejati itu menuntut kita untuk tetap taat, bukan cuma pas lagi kumpul-kumpul bareng orang banyak, tapi justru di saat kita lagi benar-benar sendirian. Arahan ini terekam dengan sangat indah dalam pesan Rasulullah kepada sahabatnya. Beliau berpesan, katakanlah, Robku adalah Allah, kemudian beristiqomahlah. Kalimat yang sangat elegan, sangat simpel buat diucapin, tapi realitanya, ini adalah salah satu tantangan paling berat buat seorang muslim. Ini adalah jangkar kita. Ngomong kalau kita beriman itu gampang banget. Tapi untuk tetap teguh berdiri setelah badai masalah menghantam ikrar itu, nah itulah esensi sebenarnya dari keberhasilan spiritual kita. Bagian 3, janji kedamaian, balasan langsung dari Allah. Nah, di tengah beratnya perjuangan jaga lisan tadi, mari kita ambil nafas sebentar dan dengarkan kabar gembiranya. Janji ini tertulis luar biasa indah dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 30. Dijelaskan bahwa kelak, malaikat akan turun menguatkan mereka dan bilang, "Janganlah kamu takut dan bersedih hati, bergembiralah dengan surga." Ayat ini adalah bukti nyata bahwa istiqomah itu pada akhirnya akan menghadirkan ketenangan hati yang luar biasa. Ya, hidup memang akan terus ngasih kita masalah. Tapi buat mereka yang istiqomah, mereka punya kompas yang jelas dan kedamaian mutlak karena sandarannya langsung ke Allah. Kita beralih ke bagian 4, berkata baik atau diam. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Ketenangan hati yang kita omongin tadi, itu mustahil banget bisa kita dapatkan kalau kita masih hobi ngerusak hubungan gara-gara mulut yang ceroboh. Filter pamungkasnya ada di sabda yang sangat masyhur ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Ingat, ini bukan sekedar saran basa-basi. Ini adalah gerbang penjagaan super ketat sebelum sebuah kata boleh lewat dari bibir kita. Kalau kata-kata itu nggak ngasih manfaat apa-apa, percayalah diam adalah pilihan yang akan menyelamatkan Anda. Terus, di dunia nyata bentuk praktiknya gimana? Menurut sumber tulisan yang kita bahas ini, menjaga lisan itu artinya kita sanggup menahan amarah pas lagi emosi-emosinya. Nggak gampang melempar hinaan, secara sadar ngerem jari buat nggak nyebarin gosip atau berita yang belum jelas kebenarannya. Dan, yang paling penting, memaksa diri kita buat terbiasa ngomong yang baik-baik aja. Karena coba deh dipikir, sering banget kan, dosa-dosa besar yang dampaknya paling merusak itu awalnya cuma berawal dari obrolan tongkrongan yang kita anggap, cuma bercanda doang. Bagian 5, ujian di era digital, lisan di dunia maya. Mari kita lihat gimana kebijaksanaan dari belasan abad lalu ini ternyata malah menemukan level urgensi paling tertingginya di hari ini.
Di era modern, menjaga lisan itu bukan cuma soal pas kita ketemu orang secara langsung. Keyboard laptop dan layar smartphone Anda itu ya ibarat wujud digital dari lidah fisik Anda. Waktu Anda ngetik status galau, ninggalin komentar nyinyir di postingan orang, atau asal pencet tombol share, sebenarnya Anda lagi pakai lisan Anda dengan daya rusak yang bisa menyebar jauh lebih cepat dan gak terkendali. Dan inilah realitas yang benar-benar harus bikin kita tertegun sejenak. Setiap kata, setiap ketikan jempol kita, semuanya tanpa terkecuali bakal dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jejak digital di internet mungkin gampang banget Anda hapus cuma dengan satu klik, tapi catatannya di buku amal perbuatan kita, itu permanen. Semakin abadi tulisan provokatif kita mondar-mandir di internet, ya semakin berat juga dong hisab yang nunggu kita nanti. Ngeri banget kan? Jadi untuk merangkum esensi dari pemikiran Aris Munawar ini, keselamatan kita itu sejatinya berpijak pada dua titik awal yang sederhana tapi fundamental. Pertama, perjuangan tanpa henti buat terus istiqomah dalam iman kita. Dan yang kedua, kemampuan kita buat mengontrol dan menjaga apa yang keluar dari lisan kita. Makanya kita selalu diajarkan untuk nggak capek-capeknya berdoa, minta sama Allah supaya terus dikasih hati yang teguh dan lisan yang jago nahan diri. Sebagai penutup dari penjelasan kita hari ini, saya mau menantang Anda dengan satu pertanyaan sederhana tapi dalam banget. Coba bayangin, kalau setiap ketikan jari Anda di kolom komentar, setiap chat WhatsApp yang Anda kirim hari ini langsung ditimbang dan dihisab detik ini juga, kira-kira apakah lisan digital Anda itu sudah menyelamatkan Anda atau justru lagi nuntun Anda ke jalan kehancuran? Jadikan ini sebagai rem darurat sebelum Anda mengetik huruf berikutnya hari ini. Tetaplah belajar, teruslah menjaga diri, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.